Hai Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan bagaimana pendapat orang tentang kamu, pendapat orang dan pandangan mereka terhadap kamu ya. Mari kita kepo. Ini adalah general reading, tidak semua resonate, tapi saya yakin ada salah satu yang pasti masuk di diri kalian, alias resonate. Ya, kalau ingin dibacakan secara pribadi silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, bagian atas atau bagian bawah ya. Silakan tanya-tanya dulu price listnya, harganya, ada harganya ya. Sesuaikan dengan budget kalian. Kalau sudah siap baru kita lakukan pembacaan pribadi. Dan kirim foto tolong yang langsung aja ya, langsung dijegrek aja, langsung kirim. Yang alami saya butuh, karena kalau kalian sudah edit fotonya ya, itu nantinya bikin saya buyar ya, nggak bisa menembus aura kamu, nggak bisa membaca aura kamu, karena memang itu bukan diri kamu. Yang sudah diedit itu bukan diri kita lah, yang asli-asli aja ya. Oke, pendapat orang tentang dan pandangan mereka terhadap kamu. Ini akan saya bongkar semuanya ya, positif negatifnya ya, karena nggak semua orang berpandangan positif ke kita. Jadi kalau ada yang negatif ya cukup dijadikan pelajaran aja. Minta dulu bantuan dari kartu mungil ini yang dapat membantu keakuratan pembacaan saya. Oke, kita ambil 3 aja ya. Suhu, suara. Wah, ada yang suhu di sini? Ada yang bersuara merdu? Atau sering dengar-dengar suara yang aneh atau enak didengar? Leluhurmu selalu ada. Wah, kamu punya leluhur yang selalu mendampingi ya. Rembulan. Wah, ada yang melow-melow. Ada yang lagi sensi, ada yang tenang banget energinya ya. Ada yang seorang pemikir, ada juga yang mengandung magic, ada yang iri. Oke, bagaimana pendapat orang tentangmu dan bagaimana pandangan mereka terhadap kamu? Mari kita bungkus di sini. Oke. Pertama, mereka melihat kamu tuh hidupnya penuh beban. Beberapa dari kalian ini adalah seorang tulang punggung keluarga. Ya, kalian berusaha untuk meringankan diri sendiri dari beban-beban hidup itu, tapi selalu saja ada beban-beban lain yang membuat kalian tuh capek. Gitu ya, orang melihat kamu tuh ribet banget hidup lu gitu. Ya, tapi akhirnya kamu nanti menjadi suhu. Ya, suhu atas ya pengalaman hidupmu yang buruk itu akhirnya jadi pelajaran kan. Jadinya kamu udah mudeng ya, kamu fleksibel, kamu seimbang, kamu jadi apa ya, jadi orang yang kuat gitu menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam hidup gitu ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune, kamu kok selalu beruntung gitu. Apa-apa kamu tuh cepat naiknya, cepat berhasilnya. Kamu selalu mendapatkan posisi keberuntungan gitu ya. Misalnya dalam pekerjaan, kamu selalu diprioritaskan. Kalau ngelamar di mana aja tuh diterima gitu. Bahkan kamu dipanggil kembali kalau kamu mau resign gitu. Terus kamu tuh selalu mendapatkan pasangan tuh yang wow gitu ya. Pasangan kalau pacaran itu selalu orang yang berlevel ya. Gitu. Kamu tuh punya label ya, atau punya predikat gitu ya, yang berlevel di mata orang gitu, atau kamu punya cahaya yang tidak bisa mereka kejar ya untuk disama-samain gitu. Makanya ya beruntung banget ya dia dapat si itu gitu. Dia bisa pacaran sama si A, si B, si C gitu. Maksudnya si A gitu. Bukan si A, si B, si C, banyak dong ya. Tapi lepas dari yang itu, dia dapat lagi tuh yang satu, kaya raya pula, ganteng lagi, baik lagi gitu. Gitu.
Kayak sering beruntungnya kamu itu dalam hubungan kerja pun kamu sering beruntung ya, selalu mendapatkan teman-teman yang baik ya. Paling paling satu dua orang aja yang kurang baik sama kamu, tapi lebih banyak baiknya. Energi kamu sangat positif sehingga membuat kamu tuh sering didekatin atau sering disenangi oleh orang-orang yang positif gitu. Makanya kamu selalu beruntung gitu ya. Dalam hubungan percintaan pun kamu selalu dapat yang baik-baiknya. Kalaupun ada yang toksik, kamu nggak berlama-lama di situ. Makanya kayak orang tuh lebih banyak melihat kamu tuh beruntung dapat pasangan yang ini, pacaran sama si ini si itu gitu. Ya udah lepas, beberapa dari kalian sudah lepas dari, sudah bercerai pun setelah cerai dari pasangan ya, pasangan yang berlevel dapat yang lebih berlevel lagi. Ada yang seperti itu ya. Kemudian di sini mereka tuh sering mikirin gimana ya bisa seperti kamu, bisa menjadi seperti kamu. Kayak menghabiskan waktu mereka tuh cukup berjam-jam juga ya mikirin kamu. Gimana ya supaya kita tuh bisa seberuntung dia gitu ya. Padahal mereka nggak tahu kalau dalam hidupmu juga ada rumitnya, ada susahnya juga gitu ya, ada cobaan berat juga. Beberapa dari kalian ini teman-teman dekat kalian tuh yang tahu tentang beban hidup kalian, tapi ada beberapa dari kalian yang melihat lebih dari luar aja ya. Makanya mereka bilang kamu tuh beruntung banget, padahal ya semua itu dari kerja keras dan sikap positif kita lah ya gitu. Kemudian kamu itu orangnya suka berbagi, kamu baik hati, kamu jiwa penolong ya, kamu suka melindungi orang lain, kamu suka sensi banget sama orang-orang yang sedang susah. Kamu tuh suka mikirin, kalau kamu nggak bisa membantu tuh kamu suka mikirin ya, sehingga kamu mungkin nggak sanggup menahan sendiri, kamu suka curhat sama teman kamu, sahabat kamu. Tadi tuh dia minta tolong loh sama saya, tapi kok saya nggak bisa bantu, kasihan ya. Kamu tuh jangan terlalu mikirin orang, kamu aja lagi susah. Iya tapi kan kasihan. Tapi kalau kamu membantu, bisa berhasil membantu tuh kamu senang banget, kamu bahagia banget. Tapi kalau kamu nggak bisa membantu, kayak ke bawah pikir gitu, jadi teman-temanmu sendiri tuh heran sama kamu. Dia aja lagi banyak beban tapi dia mikirin orang banget sih gitu ya. Itu teman-teman dekat kamu yang tahu ya persoalan beban hidup kamu dan sifat asli kamu. Suka berbagi ya, suka menyapa, suka peduli. Kadang kamu lupa peduli sama diri sendiri, kamu lebih memilih peduli sama orang-orang yang patut dikasihani gitu ya. Kemudian di sini yaitu di bottom of the deck-nya aja udah jelas nih ya. Orang-orang yang sudah kenal kamu pasti mereka akan pingin tetap dengan kamu, pingin tetap berhubungan dengan kamu, berhubungan baik gitu, dalam hubungan relasi ya, atau hubungannya pertemanan, hubungan ya mungkin mantan-mantan kamu juga pun kebanyakan mereka tetap terkoneksi dengan kamu dalam hubungan yang baik, menjaga silaturahmi aja gitu ya, karena memang kamunya baik gitu. Kebanyakan baiknya sih ya itu karena kamu tuh orangnya perasaan banget sama orang, gak tegaan gitu. Jadi walaupun kalian sudah ada breaknya atau udah pisah berlama-lama pun mereka masih ingin aja terkoneksi dengan kamu, masih ya hubungan baik lah dijaga gitu. Oke, kita cek lagi dari kartu Love Oracle ya. Dan kalaupun ada kesalahpahaman sama antara kamu dengan orang lain tuh kamu lebih meminta maaf duluan ya. Kamu suka meminta maaf duluan, atau kamu kalau mereka yang salah kamu yang memaafkan. Akhirnya orang-orang yang pernah berkonflik dengan kamu pun welcome lagi gitu ya. Kamu welcome, mereka juga welcome sama kamu. Jadi ya itu tadi keterhubungan ya, hubungan yang kuat antara kamu dengan siapapun, lebih banyak gitu. Energinya positif banget ya. Ya, sunglasses ya. Di sini ada wedding. Nah, tuh. Banyak yang suka mantauin kamu ya. Mereka tuh kadang nggak menunjukkan ya di medsos ataupun di mana aja, sering membicarakan kamu tapi dari belakang. Tapi mereka tuh melihat ya, stalking ya, suka stalking ya. Mereka punya pendapat yang ada negatifnya, ada positifnya, tapi kebanyakan positifnya karena di sini ada weddingnya.
ini. Dan mereka tuh kayak ingin apa ya, tetap terhubung gitu, tetap berteman dengan kamu, tetap berkomunikasi. Kalau bisa sih kita ketemuan yuk gitu, atau bertemu dengan kamu saja tuh sudah kayak satu energi yang apa ya, membuyarkan stres ya, menghapus stres mereka. Ketika ketemu kamu tuh ya, ngelihat senyum kamu aja atau menyapa dengan kamu aja tuh mereka ngerasa fresh gitu, ngerasa berharga gitu gitu ya. Ada yang kita ngerasa gitu kalau kita bertemu dengan orang yang kita kagumi, yang kita hormati, yang kita hargai, kita segani ya. Itu kalau mereka menyapa kita aja tuh rasanya kayak berharga gitu ya. Senang gitu, kayak kita dihargai oleh orang yang kita hargai gitu, yang kita hargai banget gitu. Ya seperti itu juga orang memandang kamu. Kayak ya senang ya, dia tuh bisa negur saya gitu. Ih, gitu, asik. Dan mereka tuh ya, beberapa teman kamu tuh bilang, mudah-mudahan ya dia bisa menikah sama si A gitu, mudah-mudahan ya dia berjodoh gitu. Mereka sering mendoakan juga, dan mereka tuh sering mendoakan mudah-mudahan dia bahagia deh, dia tuh baik banget tahu orangnya gitu ya. Jadi orang tuh sering mikirin kamu, sayangin kamu, doain kamu tanpa harus ngomong ke kamu. Di belakang kamu tuh mereka sering ngomong yang bahkan berdoa pun ada gitu. Nggak ada negatifnya ya. Ada sih beberapa yang mantau-mantau aja tapi masih cuek-cuek aja, tidak terlalu fokus ke hal negatif kamu. Memang ada sih yang mereka iri-iri tapi nggak terlalu menggebu-gebu gitu ya. Kemudian saya suka dengan pembacaan seperti ini tuh nggak banyak penjelasan karena energinya sangat positif, pengaruh juga ke diri saya jadi positif, ringan membacanya. True love ya. Dan di sini ada soulmate. Nah cocok nih, ada wedding, ada soulmate juga ya. Ada true love ya, ada true love, ada di bottom of the deck-nya ada soulmate. Kamu tuh bisa dibilang ya, ini tuh cinta sejati bagi seseorang. Tapi mungkin beberapa sudah gagal. Jadi mereka nggak bisa melupakan kamu, selalu ingat aja, pingin kembali lagi bersama kamu. Kalau kamu masih lajang ya, dan dia juga masih jomblo-jombloan ya itu pinginnya sih kalau boleh berjodoh lah dengan kamu ya. Ini ada wedding dan ini ada soulmate ya. Dan banyak yang berpikir bahwa ya seandainya gue jodoh sama dia gitu ya. Dan kamu tuh sejati banget di hati orang gitu ya. Orang tuh suka berteman, bekerja sama, kayak sejati tuh kayak apa ya, teman yang abadi, hubungan yang tetap terhubung selamanya. Walaupun kalian pernah berkonflik, tetapi hubungan gak ada putus-putusnya ya. Tetap ada soulmate-nya gitu ya. Ada ikatan batin, ikatan kasih yang kamu berikan itu terpelihara untuk selamanya di hati orang lain. Jadi kalaupun ada pernah kesalahpahaman kamu dengan seseorang, itu tuh dilupakan gitu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kamu sama orang tuh, mereka lebih melihat kebaikan kamu. Makanya kayak walaupun hubungan kalian sudah ada jedanya ya, tetapi tetap aja mereka menganggap kamu tuh tetap teman gitu. Jadi kamu punya hubungan yang selalu sejati, kebanyakan sejatinya daripada toksiknya ya. Kalaupun kamu terhubung dengan orang toksik, kamu tuh bisa membatasi diri pelan-pelan sampai kamu terhindar tanpa menyinggung perasaannya gitu. Walaupun makan tahun, makan bulan prosesnya, tapi ya kamu jalani sampai dia bisa nerima kenyataan bahwa memang kalian gak bisa karena dia toksik. Tapi kamu gak pernah ngomong dia yang gini gitu ya. Kamu pemikir banget, kamu perasa banget, kamu penyayang banget. Jadi kayak kamu membuat dia mengerti itu mengenai proses yang panjang pun nggak masalah. Yang penting dia tidak merasa tersakiti ketika saya tinggalkan, ketika saya harus memilih yang lain gitu. Karena Gemini, kamu itu tidak hanya
menebar cinta pada semua orang, menebar kasih sayang, tapi kamu juga mencintai diri, kamu juga self love, kamu juga self care. Jadi kamu nggak maulah memilih sesuatu yang menyiksa diri sendiri gitu ya. Gitu. Itu makanya kamu sangat teratur dalam apa ya? Kamu sangat teratur dalam memutuskan hubungan dengan orang lain, atau tidak memutuskan, tetap bersilaturahmi gitu ya. Tidak memutuskan total gitu, tapi berpisah dengan cara yang baik-baik, dan di dalam proses itu kamu tetap melakukan sikap, memberikan sikap baik kamu sampai dia bisa menerima. Itu perjuangan yang luar biasa juga, kesabaran juga ya, membutuhkan kesabaran yang luar biasa juga. Ya susah ya, kita tuh bisa, kadang saya aja kalau ngadapin orang toksik juga saya langsung ngekat. Saya langsung enggak deh, udah pusing gue. Tapi si Gemini ini punya kelebihan dalam hal kesabaran. Dia cerdas ya, dia cerdik, dia lincah, makanya dia bisa seperti itu ya. Come together ya. Kamu tuh ya, mereka melihat tuh kayak kamu tuh seperti dibantu. Ini ada leluhur ya, ini kayak kamu punya malaikat penjaga sehingga di mana-mana kamu dimudahkan. Kamu mengerjakan sesuatu tuh kayak enteng banget, bisa selesai, bisa selalu mendapatkan nilai yang baik. Terus ini orang kok jenius ya gitu. Terus adapun kerjaan yang berat diberikan kepada kamu, kamu bisa handle sampai selesai tanpa mengeluh. Itu luar biasanya kamu. Ya ini ya, bukan berarti kamu punya sahabat pendamping atau apa gitu yang membantu kamu, kayak pendamping kayak jin yang membantu kamu secara ajaib gitu, enggak, bukan. Tapi mereka mungkin saja ada bisikan-bisikan atau petunjuk-petunjuk dari ya yang biasa ya, intuisi kamu ya. Kamu mendengarkan intuisi ya. Makanya kalau kamu mengerjakan sesuatu tuh kamu mendengarkan kata hati dan intuisi, sehingga yang kamu kerjakan tuh selalu tepat, benar dan tepat. Misalnya kamu mendengarkan bisik hati nih ya, coba kamu lakukan pakai ini, pakai cara ini. Oh ya ini nggak bisa, oh ya udah yang ini gitu. Dan kamu lakuin itu gitu, kamu mengikuti semua, makanya lancar-lancar baik ya. Nah itu kebanyakan orang nggak bisa seperti itu, karena mereka bekerja aja tanpa mendengarkan intuisi ya. Tapi kamu selalu mendengarkan intuisi kamu, karena kamu fokus, karena kamu mau produktif. Kamu mau tuh hasil kamu tuh selalu memuaskan buat kamu sendiri, nggak hanya buat atasan kamu atau buat langganan kamu ya gitu. Jadi intinya kepuasan diri itu ketika kamu bisa menyelesaikan satu tugas dengan benar dan tepat waktu, dan juga ya gitu sesuai semuanya, itu baru kamu puas. Bukan hanya untuk mencari muka lah, gue bikin ini loh, begini. Fokus mencari muka itu justru membuyarkan pikiran dan tidak fokus ya. Kamu lebih banyak kalau udah nunduk ngerjain sesuatu, udah nunduk ya, kepalamu udah nunduk, mata kamu sudah fokus pada apa yang kamu kerjakan. Nah tuh di situ nggak ada lagi yang bisa mengganggu kamu. Walaupun kamu nanti saling negur sapa, saling senyum-senyuman sama yang lain, fokus kamu tidak berpindah. Itu luar biasanya kamu. Intuisi kamu tetap tetap masuk, tidak terputus. Karena ini beberapa kali ini spiritual kalian tuh bagus banget ya. Kamu sangat menjaga iman dan ketakwaan. Kamu itu adalah anak yang penurut ya, sama orang tua, suka dengar-dengaran ya. Makanya itu apa-apa tuh ya gitu dimudahkan, selalu dapat jalan-jalan yang baik gitu, selalu ditolong sama orang ya gitu. Dan mereka tuh beberapa ya berharap bisa seperti kamu. Ini ada hope ya. Ini. Hope is always there. Kayak mereka melihat kamu itu kalau punya target, kamu fokus banget dan kamu yakin dengan pencapaian kamu nanti. Ya, makanya kamu sangat bekerja keras, sangat fokus, kamu nggak banyak goyang gitu ya. Gitu. Kamu sangat itu teliti fokus banget sama apa yang menjadi tujuan kamu.
Karena kamu berpikir ya apa yang akan aku capai di depan sana kan tergantung dari perbuatanku saat ini, tindakanku saat ini gitu. Nah, itu yang menjadi contoh buat mereka-mereka yang sering memantau kamu, sering memperhatikan kamu, sering menilai kamu gitu. Sering menganalisis tentang dirimu ya gitu. Ya. Gitu. Jadi mereka sih berharap ya bisa si apa ya? Si unik kamu, si spesial kamu gitu ya, punya kelebihan yang meringankan beban hidup, beban pikiran. Apa-apa yang ribet kamu sederhanakan gitu. Kamu suka menyederhanakan masalah, tidak meribetkan, tidak membesar-besarkan. Kamu lebih fokus pada penyederhanaan problem tersebut. Nah, akhirnya kamu itu menjadi panutan bagi yang lain. Ingin rasanya mereka tuh belajar sama kamu ya, tapi saking sibuknya kamu mungkin, atau mereka segan sama kamu ya. Tapi kamu kalau mereka ingin bertanya, kamu ajarin, kamu tunjukin jalannya, malah kamu support. Cuman ya mereka nggak enak aja sih melihat kamu yang sibuk gitu kan. Cobalah lebih peka ya sama orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu. Saking fokusnya pada diri sendiri, saking fokusnya sama pekerjaan sendiri, sehingga kadang kamu suka lupa bahwa mungkin ada beberapa mata yang memandang kamu tuh mengharapkan bantuan kamu. Dalam hal pekerjaan mungkin minta petunjuk kamu ke, coba arahan kamu ke, diarahkan ke, berikan solusi ke, masukan ke, dituntun ke, gimana ke gitu. Gitu. Coba kamu lebih peka ya sama orang-orang di sekitar kamu, di lingkup kerja kamu ya. Itu bakal bermanfaat untukmu juga, bagi-bagi ilmu lah ya. Kita dimudahkan, kita memudahkan, semakin kita akan dimudahkan ya gitu. Kita meringankan, kita menunjukkan jalan, otomatis jalan kita semakin luas. Ada yang berharap tuh peduli ya, kamu peduli sama mereka juga dong. Hei, mungkin pasangan kamu ini ya berharap kamu tuh jangan terlalu sibuk sama diri sendiri dong, sekali-sekali fokuslah ke gue gitu. Kita refreshing yuk, kita jalan-jalan yuk. Tapi kamu tuh bekerja keras, kamu sangat fokus sama karir, kamu sangat fokus pada value diri. Jadi kamu kurang ada waktu untuk hal-hal yang berleha-leha, membuang waktu, membuang energi gitu. Makanya pacar kamu pun atau pasangan kamu ya secara resmi pun kadang ngelihat kamu tuh cuek banget ya, bersikap dingin atau gimana, padahal dia nggak tahu di otak kamu tuh sedang memikirkan nih strategi besok nih ya, besok nih saya harus ngelakuin ini, caranya gimana kayak gimana kamu bisa menyelesaikan satu tugas itu dengan tepat waktu, yaitu kamu sudah menganalisa di waktu kamu sebelum tidur. Beberapa dari kalian gitu ya, ini ada moon ya, ini rembulan. Jadi di saat sebelum tidur kamu sudah mentargetkan itu semua, kamu sudah menyusun rencana, kamu sudah punya strategi. Wah, ini yang tadi saya ngerjain yang ini tuh ada salahnya, itu yang membuat saya lama di situ, makan waktu di situ. Oke, nanti saya rubah lagi. Oke, tadi saya sudah dapat caranya kan. Oke, nanti ke depan saya ya pokoknya ada strategi yang sangat detail yang sudah kamu susun di malam hari, sehingga besoknya ketika kamu mulai melangkah kerja ya, kamu mulai megang tuh ya komputer kamu, atau kamu kerja di mana aja tuh, misalnya kamu bisnis apa gitu ya, kamu sudah tata dengan rapi dari rumah, jadi di sana tuh kamu tinggal realisasikan aja gitu. Kemudian playfulness, romantic feeling. Nah, itu yang membuat orang tuh banyak menilai kamu tuh, ih gesit banget ya orangnya, lincah banget orangnya, cerdas anaknya gitu, anaknya jenius loh yang itu gitu. Kebanyakan positif. Terus playfulness ya, ini bagi pasangan kamu tuh pantas diayomi, pantas dihargai, pantas dihormati, pantas juga diapresiasi. Jadi dia ingin memanjakan kamu ya. Romantic feeling dan playfulness loh, satu paket ini, lengkap ini. Andai saya jadi sama dia, andai saya direstui sama dia, mungkin beberapa dari kalian ini di hubungan kalian dengan pasangan kalian tidak direstui orang tua, atau ada halangan dan rintangan lain ya, ada
masuknya orang ketiga, atau ya karena kamu ini banyak yang suka, banyak yang untuk mendapatkan kamu tuh susah, mendapatkan hati kamu tuh susah. Jadi ada keinginan seseorang untuk memiliki kamu dan membahagiakan kamu, memperlakukan kamu bagaikan ratu atau raja, guys. Bagi yang sudah menikah, saya lihat itu pandangan pasangan kamu ini ya adalah kamu itu bercahaya, kamu itu elegan, kamu itu berharga gitu, kamu bernilai ya, kamu itu lembut banget ya, energinya pemikatnya sangat kuat. Itu saya heran deh istri saya heran deh suami saya, kok ada aja ya, kenapa dari dulu saya nggak memperhatikan, ternyata tuh diri dia tuh ada cahaya, kayak ternyata istri gue cantik ya, ternyata suami gue tampan ya, kok gue baru nyadar sih. Ya akhir-akhir ini ada yang sadar ya, akhir-akhir ini baru ada yang sadar tentang cahaya kamu, tentang nilai diri kamu, tentang aura ya, aura kamu, aura kewibawaan, aura value kamu ya, aura kecantikan, ketampanan, atau kalau laki-laki ya, kalau laki-laki kewibawaan, ada semua, elegan lah, aura keeleganan ya apa ya, eleganannya kamu ya, gitu. Jadi ada energi-energi chemistry yang sangat kuat, yang bikin energi chemistry kasih sayang ya, gitu, yang pingin meluk aja gitu, pingin manja-manjain gitu. Asik. Kemudian pesan dari intuisi, kartu intuisi cinta, mari kita kepo lagi guys, siapa tahu ini mengandung nasihat positif untuk kamu ya. Kamu tuh punya leluhur loh, atau mungkin sifat kamu itu turun temurun dari leluhur kamu kali ya, ada sifat mereka yang turun di kamu, sifat-sifat bernilai, sifat-sifat berharga, sifat-sifat elegan, berdarah biru ke apa ke gitu. Nah itu ada loh sama kamu, keluhuran kamu itu loh ya. Kamu anak yang penurut, kamu anak yang berbakti, kamu orang yang beriman, bertakwa, rajin banget kamu menjaga ibadah, rajin melakukan hal-hal baik. Itulah yang membuat kamu tuh bercahaya, berbeda dengan yang lain. Sini tetap ya, beberapa dari kalian tuh kayak suka banget dengan suara kamu dan kenal banget suara kamu gitu. Dan ada suara-suara kamu tuh yang kayak apa, sering mereka, misalnya kalau mereka mendengarkan suara orang lain tuh terngiang-ngiang ya, terngiang-ngiang tentang suara kamu, akhirnya kayak mungkin ada yang sama dengan suara kamu. Jadi ketika orang itu berbicara atau bersuara ya, ingatnya ke kamu, feelingnya ke kamu gitu. 2 3 ini ingin menjadi sepertimu, terobsesi, bahkan ingin lebih dari kamu ya. Ini ada yang positif, ada negatif ya. Ada beberapa yang ingin menjadi seperti kamu, ada beberapa yang terobsesi bahkan ingin lebih dari kamu. Yang positif nih ya, yang positif itu mereka ingin punya keeleganan seperti dirimu, punya nilai yang menjadi diri yang bernilai seperti kamu, menjadi pribadi yang apa ya, yang baik banget gitu ya, membawa energi positif gitu. Tapi ada beberapa dari kalian tuh yang terobsesi banget, nggak mau lepas apa ya, terlepas komunikasi atau hubungan sosialnya dengan kamu, karena mereka ingin ngintip-ngintip tentang kehidupan kamu dan membandingkan dengan dirinya, kemajuan mereka ya. Mereka ingin lebih lah dari kamu lah ya. Mungkin ini seseorang yang bersaing dengan kamu, pernah bersaing dengan kamu, pernah berkonflik dengan kamu, yang memang sirik sama kamu dari dulu. Wallahu alam ya, positive thinking aja ya. Tapi ya itu, memang ada sih orang yang negatif sama kita juga. Selain orang positif, ada yang negatif juga sama kita ya. Tapi udahlah, jangan di ini ya, antisipatif aja ya. Perluasan, persiapan, penyatuan, kenaikan. Nah
Itu yang tadi saya bilang ya, kamu tuh punya wawasan yang luas. Kamu selalu mencari ilmu-ilmu yang menambah perluasan wawasan. Kamu suka explore, kamu suka menyesuaikan diri, kamu suka mencari hal-hal baru ya. Itu ya, mereka sangat salut dengan cara-cara hidupmu, pola kerjamu. Ya, mereka memperhatikan itu loh ya. Dan kamu tuh kayak segalanya tuh sudah kamu siapkan, mereka tahu itu ya. Oh, dia ini kayaknya dia punya persiapan. Karena pernah ada satu kali orang datang di rumah kamu, teman kerja kamu, Kate, siapa aja. Pernah mereka kedapatan kamu tuh sedang menyusun apa ya, job desk atau apa tuh, menyusun apa ya laporan kamu kerja loh di malam hari juga gitu. Ada beberapa dari kalian tuh ada menyusun rencana untuk dikerjakan besok gitu ya. Dan beberapa dari kalian ini kayak mereka ngelihat kamu tuh makin hari makin naik aja ya. Dan bahkan mereka justru mensupport kalau kamu naik posisi ya, dengan pribadi kamu yang seperti itu, kamu yang bekerja keras, kamu orang yang cermat, kamu orang yang teliti, kamu orang yang disiplin ya. Mereka tuh juga menyertai ya kamu dengan doa atau bisik dalam hati bahwa ya semoga aja dia naik posisi ya. Walaupun mereka satu kantoran, walaupun kalian bersaing, tetapi dengan melihat kinerja kamu ya, value kamu, sikap tindak tanduk kamu di sana, nah itu mereka merasa ya kayaknya dia yang pantas deh gitu. Jadi mereka sendiri yang akan menyatu denganmu untuk menaikkan posisi kamu gitu. Sabotase apa nih, pembangunan kembali, interogasi berulang-ulang, cincin mengerjakannya. Oke. Jadi beberapa dari kalian itu ada yang memang nggak suka sering-sering menghasut dari belakang sama seseorang yang lain supaya nggak mau bekerja sama dengan kamu, atau mungkin carmuk ya sama gitu ya, sama atasan atau apa gitu ya. Ada yang mensabotasi orang lain supaya nggak berlangganan di kamu gitu, atau tentang produk kamu ya disabotase gitu. Tetapi justru semakin mereka memprovokasi orang, justru orang itu semakin connect sama kamu dan percaya sama kamu. Karena orang cerdas nggak ada yang mendengarkan hal negatif itu mentah-mentah. Dia nggak bakal mengonsumsi sebelum dia meneliti, mempertimbangkan, mencermati dulu, menganalisa dulu. Nah, jadi kamu menang banyak. Semakin orang memprovokasi atasan kamu atau memprovokasi produk kamu, kamu semakin menang banyak. Jadi biarin aja, nggak usah digubris. Ya, saya tuh kalau ada yang kritik saya terima. Ya, saya welcome. Oh ya, ini harus dirubah. Oke, fix. Saya coba untuk merubah. Ya, gitu. Saya nggak menjadikan itu satu bahan pikiran yang menghentikan saya, nggak. Justru saya suka yang tantangan seperti itu. Ya, interogasi berulang-ulang ya itu. Ada beberapa sih yang pingin berbincang-bincang dengan kamu karena ingin mencari tahu titik lemah kamu ya. Tapi setelah mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan kamu, berdiskusi, ada sesuatu yang terjadi, yaitu perubahan ke arah positif. Mereka akhirnya tahu bahwa oh ternyata gitu, saya yang salah paham kali, saya yang sudah negatif, overthinking gitu, nyesel dia. Ya, pernah nggak kamu alami itu? Berarti itu orangnya. Tapi tetap ya, jadi dirimu sendiri, tidak usah terdistraksi, tidak usah terprovokasi, dan jangan menjadi diri orang lain. Jangan membalas sedikit pun, ya, sekecil apapun jangan membalas perbuatan buruk orang. Kita welcome aja, terima aja, dan kita tetap bangkit, kita tetap gas, jadi diri kita sendiri. Sebagaimana pribadimu yang elegan itu, gaskan, ya. Mereka melihat kamu sangat gigih nih ya, ini ada gigih ya, dan kamu siap mengerjakan segalanya dengan penuh kesabaran, mengikuti proses ya, dengan fokus ya. Semakin dihujat atau diuji ya, ditantang, kamu semakin kuat
Ini kan palu ya, ini ada palu di sini. Palu itu kan kalau mengetuk paku kan pakunya semakin dalam, masuk, nancap, mengikat ya, mengikat dua benda. Ya, menempelkan dua benda. Jadi ya gitu ya, nggak ada tuh si Gemini yang mudah putus asa, nggak ada tuh si Gemini yang gampang pesimis, nggak ada tuh. Dia makin kalian uji, dia semakin percaya diri, semakin bersemangat. Makin kalian hujat, dia semakin bangkit. Itu ya, itulah rahasianya Gemini. Kenapa dia selalu mudah aja tuh jalannya, kenapa dia selalu diprioritaskan, kenapa dia punya value yang ya gitu, elegan gitu, sikap yang elegan juga ya, itu kecerdasannya diprioritaskan daripada emosionalnya, egonya ya, amarahnya gitu ya. Ini ada di bottom of the deck saja bilang nih, pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri, merawat diri. Nah, kamu orang yang sangat memilih sesuatu tuh yang sehat-sehat aja deh ya, yang menyehatkan ya, yang kamu respect itu sesuatu yang menyehatkan jiwa, mental kamu ya. Kamu sangat menjaga mental health kamu ya, kamu sangat memprioritaskan itu, mental kamu, jiwa kamu, kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan fisik ya, self care, self love, itu yang kamu prioritaskan dalam hidup ini, bukan neko-nekonya orang yang negatif-negatif itu gitu. Ngapain itu ya. Oke, kemudian di sini ada kartu intuisi. Siapa tahu bermanfaat ya buat kamu. Satu aja ya. Ada sebutir berlian dalam dirimu yang harus kau pupuk dengan teknik kecerdasan, sudut pandang, dan tindakan. Nah tuh, digali dong guys. Ya, jadi di dirimu tuh ada sebutir berlian yang harus kau pupuk ya dengan teknik kecerdasanmu. Ya, melalui untuk mengasah ya, lebih perbanyak mengasah sudut pandang ya, lebih memperbaiki lagi tindak tanduk kamu ya, itu. Kemudian di bottom of the deck, untukmu yang sudah lelah dengan hidup ini, aku ada di sini, datanglah padaku dengan khusyuk, hanya akulah berubah nasib jika kau pun mau berubah atau berjuang. Jadi untuk kamu yang sudah lelah, merasa lelah dengan hidup ini, janganlah engkau pesimis ya. Kayak ini tuh pesan dari semesta bahwa ya Tuhan tuh ada selalu ya. Datanglah padanya dengan doa-doa kamu yang penuh dengan keseriusan ya, dengan penuh harapan, dengan penuh dengan hati ya, sepenuh hati ya. Kalau kita tuh biasanya menyebutnya khusyuk banget ya, benar-benar menyampaikan gitu ya, khusyuk, dengan khusyuk ya, karena hanya dialah maha berubah nasib kita menjadi lebih baik ketika kita mau. Kalau kita mau seserius itu, kalau kita mau setekun itu, dan kalau kita mau seberjuang itu, dan kita mau merubah keadaan kita, maka datanglah ya. Tuhan sudah menyambut kamu, duhai jiwa-jiwa yang sudah lelah ya. Kamu, selama kamu mau merubah, tidak ada yang tidak akan berubah. Oke? Kemudian kita cek untuk inisial kalian yang mengalami hal ini ya, yang mungkin kalian ada di sini. Nah, huruf dari diantara nama kalian tuh mungkin ada di sini ya. Siapa tahu kamu yang dengar ini ada hurufmu di sini. L, I, R, D, J, S, T, N, A, O, U, N. Nanti di screenshot dan di zoom ya, di save. F, B, W, E, G, Q. Di screenshot dan di zoom. Saya nggak punya waktu banyak karena saya harus membacakan yang lain lagi. Ada yang sudah antri untuk personal reading. Oke, saya langsung angkat ya. Ini kita masuk ke angka tanggal lahir dan angka usia. Angka tanggal lahir dan angka usia.
65 14 39 9. Di screenshot ya, dan di zoom aja, lihat sendiri usia kalian dan tanggal lahir. 39 9 17 7. Durasi guys ya, 28 1 29 4 75 21 11 15 70 24 12 45 60 10 6 9 25 22 5 31 dan 3. Oke, zodiak yang terkoneksi dengan kalian itu zodiak apa saja sih? Mari kita kepo. Kita minta 7 zodiak. 3. Bentar ya, 1 2 3 4 5 6, tambah 1 lagi ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian 7. Sini ada Aries, di sini ada Capricorn, di sini ada Scorpio, Taurus, Pisces, Cancer, dan Libra. Oke, demikian. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi, semoga juga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibagikan kepada zodiak lain atau sesama zodiak. Bye.